Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li sudah bersiap untuk serangan tiba-tiba burung aneh itu. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk berbaring dan menghindari serangan sigap burung itu. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk menstabilkan dirinya, burung aneh itu tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah dan naik tinggi ke udara. Tubuh Han Li segera terlempar dari keseimbangan oleh sayap burung itu, dan dia akan jatuh dari tubuhnya. Namun, tepat pada saat itu, dia melepaskan leher burung, lalu mendorong punggung burung itu dengan kedua tangannya, mendorong dirinya ke udara. Namun, dia dengan cepat jatuh kembali karena tekanan spasial. Saat dia jatuh kembali, Han Li menyilangkan tangannya dan dengan sengaja mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk berdiri di punggung burung itu. Burung itu sudah dalam posisi turun, dan mengeluarkan teriakan seperti burung gagak setelah ditekan oleh Han Li, setelah itu dengan cepat jatuh ke tanah seperti meteorit. Kawah besar dengan radius beberapa ratus kaki telah meledak di tanah di bawahnya. Meskipun kaki burung raksasa itu sangat kokoh, ia masih tidak mampu menahan berat Han Li dan jatuh berlutut, bersujud di kawah. Semua binatang di sekitarnya yang bermandikan cahaya bintang tersebar ketakutan, sementara semua burung aneh terbang ke segala arah. Si Chuan Kong dan Taois Xie bergegas mendekat, dan ketika mereka melihat ke dalam kawah, mereka menemukan bahwa Han Li sedang menunggangi punggung burung aneh itu dengan satu tangan di atas kepalanya dan tangan lainnya mengelus sayap burung itu dengan lembut. Pada awalnya, kepala burung aneh itu masih meronta dengan sekuat tenaga, tapi setelah beberapa saat, ia berhenti meronta. Sebaliknya, itu menggosokkan kepalanya ke telapak tangan Han Li dengan lembut. Han Li dengan lembut menepuk punggung burung aneh itu, dan dia berdiri lagi sebelum menekuk kakinya dan tiba-tiba melompat keluar dari kawah dengan Han Li di punggungnya. Setelah muncul dari lubang, burung mengerikan itu membawa Han Li berlari melintasi dataran. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan ketika mengepakkan sayapnya, ia mampu terbang satu kaki di atas tanah dengan bantuan lubang Qi di bawah kakinya. Setelah mencobanya, Han Li mengarahkan burung aneh itu untuk mendarat di depan si Chuan Kong dan Taois Xie. Saya tidak tahu apa nama burung ini, jadi saya akan menyebutnya sebagai burung udara untuk saat ini. Burung ini liar dan sulit dijinakkan, sehingga tidak mudah dijinakkan. Setelah menangkapnya, Anda harus segera mengendalikannya dengan indera spiritual Anda, kata Han Li sambil melompat turun dari punggung burung itu. Si Chuan Kong menyaksikan burung aneh itu meninggalkan tunggangan Han Li dan tetap di sisinya. Dia tersenyum dan berkata, pantas saja kamu membelai kepala burung aneh itu. Jadi ternyata kamu mencoba untuk mencuci otaknya. Seperti yang kamu lihat, burung ini bisa membawa seseorang di udara, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk terbang ke pulau di sisi lain. Selain itu, ini cukup cepat, jadi sempurna untuk dikendarai, jawab Han Li. Tidak buruk. Kalau begitu, kita akan bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus, si Chuan Kong terkekeh sambil menggosok kedua tangannya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Li, dan dia bertanya, Kakak Si, ketika kamu baru saja ditendang oleh burung skistrider, aku melihat cahaya pembukaan yang dalam di dadamu. Apakah kamu juga mengembangkan semacam seni penyempurnaan tubuh abadi yang mendalam? Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu adalah seni penyempurnaan tubuh abadi yang misterius. Kami, klan suci, terlahir dengan fisik yang kuat, jadi terkadang kami tidak serajin kalian manusia dalam hal penyempurnaan tubuh. Namun, hukum ruang yang saya kultivasi cukup unik karena membutuhkan fisik yang lebih kuat, dan karena saya telah maju ke alam Dewa Taiyi, fisik saya juga meningkat secara alami. Si Chuan Kong ragu sejenak, tetapi dia memutuskan untuk tidak menyembunyikannya sepenuhnya. Aku senang mendengarnya. Aku yakin kamu sangat percaya diri dengan tubuh fisikmu,
dan kamu juga sangat bertekad untuk menemaniku dalam perjalanan ini, kata Han Li sambil tersenyum. Adapun seberapa kuat fisik si Chuan Kong, dia tidak terus bertanya karena terkait dengan kultivasi si Chuan Kong. Tidak peduli seberapa dekat hubungan mereka, dia harus merahasiakannya. Saya tidak bisa mengatakan saya 100% percaya diri, tetapi selama saya dapat membantu saudara Li pada saat-saat kritis, kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Ketika Han Li mendengar ini, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya ada satu burung Skywalker, jadi haruskah kita pindah ke yang lain dan pergi ke sisi lain, atau apa? Taois Xie bertanya, mari kita lupakan untuk malam ini. Meskipun ada sekelompok binatang buas di pulau itu pada malam hari, mereka tampaknya menyerap cahaya bintang, dan tidak ada tanda-tanda membunuh atau menyerang, jadi tampaknya relatif aman. Kami belum tahu situasi di sisi lain pulau, jadi mari kita bermalam di sini, kata Han Li setelah hening sejenak. Itu memang lebih aman, si Chuan Kong mengangguk. Maka, mereka bertiga duduk bersila di lereng yang agak landai di bawah punggungan gunung, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Han Li menutup matanya sedikit dan membuat segel dengan kedua tangannya. Segera setelah teknik fantasi 5 elemen utama diaktifkan, energi spiritual abadi di tubuhnya tampak membeku dan tidak dapat disalurkan sama sekali. Setelah usaha singkat, dia membuka matanya dan berhenti dengan senyum masam. Setelah menenangkan dirinya, dia mengalihkan pandangannya dan melihat Taois Xie dan si Chuan Kong duduk di dekatnya dengan mata tertutup. Tidak ada jejak energi spiritual yang mengalir di tubuh mereka. Setelah mengalihkan pandangannya, Han Li bermeditasi lagi dan diam-diam mengolah teknik kultivasi roh untuk membantu jiwa ilahinya. Malam berangsur-angsur turun. Tiba-tiba, Han Li membuka matanya dan melihat ke langit. Langit hitam pekat dipenuhi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing sangat mempesona dan gemerlap, dan cahaya bintang bersinar dari atas, menerangi seluruh pulau, membuatnya tampak lebih indah daripada alam abadi. Setelah mengamati sebentar, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia mulai mengedarkan seni asal bintang langit agung miliknya. Setelah metode kultivasi ini diaktifkan, titik akupuntur Suan di tubuhnya menyala satu demi satu, seperti bintang di langit, berkedip terang dan redup. Si Chuan Kong dan Taois Xie sama-sama terkejut dengan keributan di pihak Han Li, dan mereka membuka mata satu demi satu. Yang pertama tampak cukup penasaran, sedangkan yang terakhir terus menutup matanya. Setelah beberapa lama, Han Li menghela nafas dan membuka matanya. Dia telah mengolah seni asal bintang surgawi besar ke puncaknya, jadi tidak peduli bagaimana dia mengedarkan teknik kultivasi, dia tidak akan bisa memanggil cahaya bintang dari langit. Dia menarik tangannya, dan cahaya di titik akupunturnya memudar, mengembalikannya ke keadaan semula. Hanya di dadanya, ada bola cahaya putih yang bersinar. Dengan pikiran, Han Li mengobrak-abrik jubahnya dan mengeluarkan kristal kuning kecoklatan yang seukuran lengkeng. Itu berkilauan dengan cahaya putih, dan itu tidak lain adalah inti binatang dari kadal monitor ekor panjang. Dibandingkan dengan ketika dia pertama kali mengeluarkannya dari tubuhnya, aura yang memancar dari inti binatang telah memudar secara signifikan, tetapi cahaya bintang yang memancar darinya menjadi lebih jelas. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia memegang inti binatang di tangannya dalam upaya untuk memperbaikinya. Setelah menunggu beberapa saat, melihat bahwa tidak ada reaksi dari inti binatang, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual surgawi lagi, jadi bagaimana dia bisa menyempurnakan benda ini? Dia mengangkat tangannya ke dahinya dan menertawakan dirinya sendiri. Saat dia hendak menyimpannya lagi, dia melihat sekilas burung Skywalker yang berdiri di sampingnya, dan dia tiba-tiba teringat adegan mereka mematuk kepiting cangkang putih. Setelah sedikit ragu, Han Li masih mengangkat tangannya dan melemparkan inti binatang itu ke dalam mulutnya.
Tenggorokannya bergerak, lalu menelannya. Begitu inti binatang itu memasuki perutnya, Han Li hanya merasa bahwa benda asing di kerongkongannya belum sepenuhnya hilang, dan tiba-tiba ada gelombang panas di perut bagian bawahnya. Itu berubah menjadi kekuatan yang tidak terlalu kuat, tetapi jelas berbeda dari energi lain di tubuhnya, mengalir ke arah pahanya. Dia dengan cepat melihat ke bawah dan melihat ada sedikit perubahan pada titik akupuntur baru di bagian dalam pahanya. Tapi perubahan kecil inilah yang membuat Han Li terkejut, karena dia menemukan bahwa sejak dia mengolah seni asal bintang surgawi besar ke alam sempurna, tidak ada perubahan, tetapi pada saat ini, ada jejak perubahan. Titik akupuntur baru benar-benar menunjukkan tanda-tanda terbuka. Poin kuncinya adalah dia masih belum melihat ada yang salah dengan tubuhnya. Si Chuan Kong melihat pemandangan ini dari jauh, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya, lalu dia bangun dan berjalan. "Kakak Li, apa yang kamu?" Dia membungkuk dan bertanya dengan ragu. "Apakah kamu masih memiliki inti binatang yang aku berikan sebelumnya?" Mata Han Li penuh kejutan saat dia bertanya. "Iya." Si Chuan Kong terkejut, dan dia dengan cepat mengeluarkan inti binatang kelabang dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Han Li. Dia mengambilnya, dan setelah pemeriksaan singkat, dia langsung mengangkat tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menelannya lagi. Setelah itu, aliran hangat sebelumnya muncul lagi di perut bagian bawahnya, dan itu juga berubah menjadi kekuatan yang lemah, mengalir menuju titik akupuntur baru di pahanya. "Itu tidak cukup, aku butuh lebih banyak." Han Li menatap si Chuan Kong dan berkata dengan penuh semangat. "Kakak Li, ada apa?" Si Chuan Kong mengerutkan kening dan bertanya. Inti binatang buas dari dua binatang eksotis sebelumnya mengandung kekuatan bintang, yang memiliki efek khusus untuk membuka titik akupuntur. Meskipun saya tidak dapat memperbaikinya sekarang, saya dapat menyerapnya ke dalam tubuh saya dengan menelannya. Han Li tenang dan menjelaskan. "Apakah ini benar?" Si Chuan Kong mengangkat alisnya dan bertanya dengan cepat. Binatang eksotis di pulau ini menyembah bintang di malam hari untuk menyerap kekuatan bintang. Kamu bisa menangkap salah satunya dan mengeluarkan inti binatangnya. Kamu akan tahu setelah mencobanya, kata Han Li sambil tersenyum. Mata si Chuan Kong berbinar. Dia segera bangkit dan berlari ke kejauhan. Tidak lama kemudian, dia kembali menyeret binatang eksotis yang tampak seperti meerkat tetapi memiliki sisik di tubuhnya. Ketika dia semakin dekat, si Chuan Kong melemparkan binatang eksotis yang mati itu ke tanah dan menggunakan pisau panjang hitam untuk memotong kepalanya, mengeluarkan inti kristal seukuran ibu jari dari dalam. Orang-orang kecil itu sama sekali tidak bisa memadatkan inti binatang buas di kepalanya. Bahkan jika mereka memilikinya, itu hanya seukuran sebutir beras. Tidak banyak binatang eksotis yang besar, dan semuanya berlari cepat. Yang ini satu-satunya yang kurang beruntung. Si Chuan Kong mengeluh. "Tidak apa-apa, mari kita coba dulu," kata Han Li sambil tersenyum. "Baiklah." Si Chuan Kong mengangguk lalu duduk bersila. Setelah membersihkan inti binatang itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menelannya, lalu menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata dengan sedikit cemberut. "Kakak Li, kamu seharusnya menelan inti binatang ini dengan cara yang sama, kan? Mengapa saya tidak merasakan perubahan yang jelas pada diri saya? Inti binatang buas yang baru saja kamu telan jauh lebih lemah dari dua sebelumnya." Dari kelihatannya, semakin ganas binatang buas eksotis ini, dan semakin banyak binatang buas yang mereka telan, semakin besar inti binatang buas di tubuhnya. Dan semakin besar semakin lama mereka hidup, semakin terkonsentrasi kekuatan bintang-bintang yang terkandung dalam inti binatang buas di tubuhnya. Mungkin akan lebih bermanfaat untuk membuka celah misterius, Han Li menganalisis setelah merenung sejenak. Saya juga berpikir bahwa ini harus menjadi kasusnya. Dilihat dari tampilan pulau ini,
Sepertinya biawak berekor panjang dan kelabang hitam adalah dua binatang eksotis terkuat di pulau ini, kata si Chuan Kong sambil berbalik dan mengalihkan pandangannya ke dataran dan punggungan di belakangnya. Tidak apa-apa, perjalanan kita lebih penting sekarang. Akan ada banyak peluang di masa depan. Kami akan mencoba lagi ketika saatnya tiba, Han Li mengangguk. Baiklah. Jika kita bertemu dengan binatang buas eksotis yang kuat di sepanjang jalan, jangan salahkan saya karena tidak sopan, kata si Chuan Kong sambil menyeringai, menggosok kedua tangannya. Setelah mengobrol sebentar, keduanya tidak melanjutkan usaha dan pergi beristirahat. Pagi selanjutnya, di tepi pulau, Han Li sedang menunggangi Skywalker Bird. Dia mulai berakselerasi dari jarak 100 langkah, bergegas menuju area kabut hitam. Bang, bang, bang. Setiap kali burung Skywalker mengambil langkah, akan terjadi ledakan di bawah kakinya, menimbulkan awan debu. Dia berlari lebih cepat, dan langkahnya menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia bergegas ke tepi pulau, dan tiba-tiba melompat ke udara. Dalam sekejap, dia berada di atas kabut hitam. Dua sayap besar menyebar dengan suara mengepak. Pada saat yang sama, kekuatan penindas yang jauh lebih kuat dari sebelumnya memenuhi ruang di sekitarnya, dan itu semakin kuat. Lubang ki di kaki burung Skywalker terus memuntahkan massa udara, dan sayapnya terus mengepak saat terbang ke depan dengan susah payah. Tidak mudah terbang di udara di atas area ini, dan dia membawa Han Li. Burung Skywalker jelas jauh lebih pendek daripada malam sebelumnya, dan hampir menempel di dekat kabut hitam saat terbang. Han Li menempel di dekat punggung burung itu dan mencoba yang terbaik untuk bersembunyi di bawah sayapnya. Matanya tertuju ke depan, dan otot-ototnya tegang. Dia takut sesuatu akan terjadi. Untungnya, jarak antara kedua pulau itu lebih pendek dari yang mereka perkirakan tadi malam, dan Skywalker Bird jelas telah melakukan perjalanan bolak-balik berkali-kali, jadi sudah mengetahui rutenya. Segera, itu membawa Han Li ke pulau lain di seberang pantai dan mendarat. Begitu mereka mendarat di pulau itu, Han Li membalik dari punggung Skywalker Bird, dan tubuhnya jatuh sedikit saat dia merasakan tekanan spasial yang membebani dirinya menjadi semakin kuat. Setelah mengambil waktu sejenak untuk menyesuaikan diri dengan kondisinya saat ini, dia meletakkan tangan ke burung Skywalker di sampingnya, memerintahkannya untuk terbang kembali untuk menjemput si Chuan Kong dan Taois Xie. Setelah mendarat di pulau itu, keduanya juga menemukan perubahan tekanan spasial di pulau itu, dan alis mereka sedikit berkerut. Pulau ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya, dan tekanan spasial di pulau ini tampaknya juga meningkat pesat, kata si Chuan Kong. Memang, dari kelihatannya, binatang mutan di pulau ini kemungkinan besar lebih kuat dari sebelumnya, jadi kita harus lebih berhati-hati, kata Han Li sambil mengelus kepala burung Skywalker. Ini semua berkat si kecil ini. Ayo cari tahu dari mana kawanan burung Skywalker itu berasal dan tangkap beberapa. Kami akan dapat melakukan perjalanan lebih cepat dengan menungganginya, dan kami akan dapat dengan cepat menemukan orang yang selamat dari burung Skywalker. Dengan begitu, kita akan dapat mengumpulkan informasi tentang rekan Taois Violet Spirit, saran si Chuan Kong sambil melirik burung Skywalker yang berjongkok di samping Han Li. Aku sudah memindai area itu dengan indera spiritualku, dan ada ngarai beberapa puluh kilometer jauhnya di mana burung Skywalker tadi malam. Ayo segera berangkat, kata Han Li. Sekitar setengah hari kemudian, mereka bertiga muncul dari ngarai masing-masing di atas burung Skywalker, lalu bergegas menuju tengah pulau dengan ratusan burung Skywalker mengejar. Lebih dari 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Di medan pegunungan yang terjal, 3 burung Skywalker berkumpul bersama, mematuk tanah tanpa henti. Di bawah batu besar tidak jauh dari sana, ada 2 gajah raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki dengan sisik hijau keabu-abuan di sekujur tubuhnya, terbaring di tanah dengan darah menetes dari sudut mulutnya, dan mereka sudah mati.
Ada lubang seukuran mangkuk di masing-masing kepalanya, dan inti binatang di dalamnya sudah kosong. Di atas batu raksasa, Han Li dan Si Chuan Kong duduk saling memunggungi, dan kedua profound orifice mereka menyala, memberi mereka lapisan cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Taois Xie berdiri tanpa ekspresi ke samping, melihat ke kejauhan dengan ekspresi termenung di wajahnya. Tidak lama setelah itu, Han Li dan Si Chuan Kong membuka mata satu persatu, dan berbalik dengan senyuman di wajahnya. Han Li menghela nafas panjang ketika dia berkata, setelah periode eksperimen ini, pada dasarnya saya dapat memastikan bahwa inti kristal di dalam tubuh Skywalker Beast ini memang mampu meningkatkan kekuatan bintang di dalam tubuhnya, yang dapat membantu dalam kultivasi tubuhnya, tapi itu tidak cukup untuk mengaktifkan lubang yang dalam. Memang, meski begitu, setelah melahap begitu banyak inti monster selama beberapa waktu ini, manfaat yang kami terima cukup nyata. Toleransi kami terhadap tekanan spasial dunia ini telah meningkat secara signifikan. Saya tidak berpikir bahwa saya akan dapat menemukan kesempatan seperti itu dalam perjalanan ini. Jika kita dapat terus berburu dan melahap inti binatang buas di sini, itu akan jauh lebih cepat daripada berkultivasi di dunia luar, kata Si Chuan Kong sambil tersenyum. Jika aku mengkonsumsi beberapa inti binatang buas lagi, tubuhku akan menjadi lebih kuat, dan aku akan dapat menangani area tanah yang lebih luas di masa depan, kata Han Li dengan anggukan. Pada saat ini, Taois Xie tiba-tiba memperingatkan, rekan Taois Li, kalajengking skala raksasa itu telah mengejar kita lagi, dan sepertinya mereka akan berada di sini dalam waktu kurang dari 30 napas. Jika bukan karena ada begitu banyak dan inti binatang mereka tidak begitu berharga, kita pasti sudah membunuhnya sejak lama, kata Si Chuan Kong mendengus. Abaikan mereka, kita hampir sampai di daratan berikutnya, jadi mereka tidak akan bisa mengejar kita. Baiklah, ayo berangkat juga, kata Han Li sambil tersenyum. Setelah itu dikatakan, mereka bertiga menaiki ketiga burung Skywalker lagi dan mulai berlari kencang melintasi pegunungan. Beberapa bulan kemudian, pada suatu pagi tertentu, di tepi hutan belantara gurun Gobi berwarna coklat kemerahan, seekor binatang mutan hitam bersisik yang menyerupai serigala sedang menggerogoti daging busuk kadal raksasa yang telah mati selama berhari-hari. Ia mengangkat kepalanya dengan hati-hati, mengintip ke dalam kabut di tepi hutan belantara. Di dalam kabut, ia menemukan bahwa bayangan besar melewati lapisan demi lapisan dan mendekati mereka. Jackal Scarlet Beast buru-buru mundur mendekati 1000 kaki setelah melihat ini sebelum menoleh ke arah mereka. Diiringi raungan yang dalam, seekor kura-kura raksasa hitam dengan tubuh lebih dari 100 kaki melayang keluar dari kabut hitam dan perlahan mendarat di pantai gurun Gobi. Kepala kura-kura raksasa menyerupai lembu biru, dan pola kulit penyu di punggungnya ada lapisan cahaya yang sangat istimewa pada cangkangnya yang memantulkan bintik-bintik cahaya hijau di bawah sinar matahari pagi. Di belakang kura-kura raksasa berdiri 3 pria, yang pemimpinnya adalah pria berjubah biru dengan serangkaian fitur wajah biasa. Pria di sampingnya adalah pria berjubah ungu dengan rambut seputih salju, dan berpenampilan luar biasa tampan yang jauh lebih tampan dari pria pertama. Di belakang mereka berdua adalah seorang pria berjubah Daois, dan dia melihat sekeliling dengan ekspresi acuh tak acuh sebelum bertukar pandang dengan Jackal Scarlet Beast. Murid yang terakhir berkontraksi sedikit karena benar-benar meninggalkan daging busuk dan melarikan diri ke kejauhan. 3 orang di punggung kura-kura itu tidak lain adalah Han Li, Si Chuan Kong, dan Taois Xie. Setelah beberapa bulan perjalanan yang sulit, mereka akhirnya meninggalkan kepulauan Grayskull dan tiba di benua Brown Valley. Selama periode ini, meskipun mencoba yang terbaik untuk menghindari beberapa makhluk yang kuat, mereka masih disergap oleh binatang bersisik kecil tidak kurang dari 100 kali, serta lebih dari selusin binatang bersisik besar. Namun,
mereka mampu menghindari sebagian besar serangan ini berkat kecepatan luar biasa Skywalker Bird. Namun, ada juga beberapa yang tidak bisa mereka hindari, jadi hanya bisa menghadapinya secara langsung. Selama beberapa waktu ini, ada dua pertempuran yang cukup sulit. Salah satunya adalah pertempuran sengit di mana mereka membunuh dua armadillo raksasa yang datang menyerang, dan memanen dua inti binatang seukuran kepalan tangan. Pertempuran lainnya sangat berat. Ketiga burung Skywalker dimakan oleh naga bumi bersisik yang panjangnya lebih dari 1000 kaki yang tiba-tiba muncul dari tanah. Tidak hanya binatang itu sangat kuat, itu juga sangat ganas dan licik. Itu akan segera menggali ke dalam tanah setelah merasakan situasinya mengerikan, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Han Li dan yang lainnya harus menghadapinya selama hampir setengah bulan sebelum akhirnya keluar dari bahaya. Setelah itu, mereka bertiga berjalan dengan susah payah selama lebih dari sebulan sebelum bertemu dengan binatang eksotis yang oleh Han Li dinamai kura-kura melangkah langit. Tidak diketahui apa yang istimewa dari cangkang kura-kura itu, tetapi sebenarnya kebal terhadap tekanan berat dunia ini sampai batas tertentu, sama seperti burung Skywalker. Bahkan di daerah yang dipenuhi kabut hitam, ia bisa melayang di udara seperti penyu di dunia abadi. Itu juga karena kemampuan khusus kura-kura ini untuk melayang di udara sehingga Han Li dan yang lainnya dapat melewati kabut hitam antara pulau terakhir dan benua ini, yang jaraknya hampir 3000 kaki, dan tiba di sini. Pada saat ini, mereka bertiga yang duduk di punggung kura-kura terdiam. Itu bukan karena mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi karena semua diam-diam menanggung tekanan di benua ini yang telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, di bawah tekanan yang begitu berat, bahkan Han Li merasa agak sulit untuk bernapas, organ dalamnya terasa seperti terjepit bersama, dan suara dengung samar terus terngiang di telinganya. Timbangan telah muncul di seluruh tubuh si Chuan Kong, memperlihatkan sebagian dari tubuh iblisnya untuk menahan tekanan ini. Sebaliknya, Tao Xie, yang merupakan boneka, juga menderita tekanan berat, tapi dia merasa sedikit lebih baik dari mereka berdua. Han Li melepaskan indera spiritualnya untuk mensurvei sekelilingnya. Sejak dia tiba di benua ini, indera spiritualnya sangat terbatas, dan sekarang cukup sulit baginya untuk mendeteksi apapun dalam radius sekitar 70 km. Sepanjang jalan di sini, dia tidak menemukan tahanan yang diasingkan, juga tidak menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Valet Spirit, yang cukup meresahkannya. Lagi pula, alam mistik ini jauh lebih besar dari yang dia perkirakan, dan lingkungan di sini sangat keras, basis kultivasinya hampir tidak berguna di sini, dan dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk melawan berbagai jenis binatang eksotis yang mengintai. Valet Spirit telah terperangkap di tempat ini selama bertahun-tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, hati Han Li tiba-tiba bergerak, dan kura-kura melangkah langit di bawahnya juga berhenti.